Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, pernahkah kau merasa hampa, kosong, seolah ada ruang tak terisi di dalam dirimu? Di tengah hiruk-pikuk dunia, perasaan ini seringkali datang tanpa diundang. Namun, tahukah engkau bahwa kekosongan itu bisa jadi adalah tanda cinta dari Sang Pencipta? Bahwa hati yang terasa kosong itu mungkin sedang dipersiapkan untuk diisi oleh sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih suci, sesuatu yang datang langsung darinya. Mari kita selami lebih dalam makna di balik kekosongan hati ini dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bekerja dalam kehidupan kita. Hati sebagai bejana cinta. Hati adalah pusat dari segala perasaan, pikiran, dan keyakinan kita. Ia adalah bejana yang menampung segala isi jiwa, tempat bersemayamnya iman dan ketenangan. Sebagaimana bejana, hati pun memiliki kapasitas, dan ia akan terisi sesuai dengan apa yang kita masukkan ke dalamnya. Jika kita mengisi hati dengan cinta dunia, maka dunialah yang akan menguasainya. Jika kita mengisinya dengan kebencian, maka kebencian pula yang akan merajalela. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan kesucian hati adalah sebuah keharusan bagi setiap muslim. Namun, terkadang tanpa kita sadari, hati kita terisi oleh hal-hal yang fana, yang pada akhirnya hanya akan membawa kesia-siaan. Kita terlalu mencintai sesuatu selain Allah, terlalu bergantung pada makhluk, atau terlalu mengejar kenikmatan dunia yang bersifat sementara. Ini adalah kondisi yang wajar terjadi pada manusia, karena fitrahnya manusia memang memiliki kecenderungan untuk mencintai dan terikat pada sesuatu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha cemburu. Dia ingin hati hambanya hanya terpaut padanya, pada sesuatu yang kekal dan abadi. Dia ingin kita tidak menggantungkan harapan sepenuhnya pada selain Dia, karena hanya Dialah yang memiliki kuasa penuh atas segala sesuatu. Keterikatan yang berlebihan pada dunia atau pada makhluk justru akan menjauhkan kita dari hakikat cinta ilahi. Maka untuk mengembalikan hati kepada fitrahnya, Allah memiliki caranya sendiri. Cara yang mungkin terasa menyakitkan pada awalnya, namun sejatinya adalah bentuk kasih sayang yang tak terhingga. Dia akan mengosongkan hati kita dari segala keterikatan yang salah, dari segala cinta yang tidak pada tempatnya. Ini bukanlah hukuman, melainkan sebuah proses pemurnian. Proses pengosongan hati ini bisa melalui berbagai ujian, kehilangan, kekecewaan, atau bahkan rasa hampa yang tiba-tiba melanda. Semua ini adalah tangan Allah yang bekerja untuk membersihkan hati kita, untuk melapangkan ruang agar dapat diisi oleh cinta yang sejati, yaitu cinta kepadanya semata. Maka bersaarlah dan pahamilah bahwa setiap kekosongan itu menyimpan hikmah yang besar. Ujian sebagai pemurnian. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang luput dari ujian. Setiap insan pasti akan diuji, sesuai dengan kadar keimanannya dan seberapa besar kesanggupannya. Ujian datang dalam berbagai bentuk, bisa berupa kesulitan finansial, masalah kesehatan, keretakan hubungan, kehilangan orang yang dicintai, atau bahkan kegagalan dalam meraih cita-cita. Seringkali saat ujian datang bertubi-tubi, kita merasa terpuruk, putus asa, dan mempertanyakan mengapa semua ini harus terjadi pada kita. Namun di balik setiap ujian, terdapat hikmah yang mendalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar." Ayat ini menegaskan bahwa ujian adalah sebuah keniscayaan, bagian dari sunnatullah dalam kehidupan. Salah satu tujuan utama dari ujian adalah sebagai sarana pemurnian. Sebagaimana emas yang ditempa api untuk menghilangkan kotorannya dan menjadikannya lebih berkilau, demikian pula hati manusia diuji untuk membersihkan segala noda dan karat dunia yang melekat padanya. Ujian memaksa kita untuk melihat kembali prioritas kita, untuk mengevaluasi kembali apa yang selama ini kita kejar dan kita cintai. Ketika kita dihadapkan pada kesulitan dan segala yang kita andalkan seolah sirna, kita akan dipaksa untuk kembali kepada Zat yang Maha Kuasa,
Kekuatan kita terbatas, harta kita bisa hilang, orang yang kita cintai bisa pergi. Hanya Allah yang maha kekal dan maha memberi. Ujianlah yang seringkali menyadarkan kita akan hakikat ini, bahwa satu-satunya tempat bersandar yang sejati hanyalah Dia. Maka jangan pernah berputus asa ketika ujian datang. Jadikanlah setiap ujian sebagai kesempatan untuk membersihkan hati, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan untuk memperkuat iman. Sadarilah bahwa di balik setiap kesulitan ada kemudahan yang dijanjikan, dan setiap cobaan adalah jalan untuk mengosongkan hati dari segala yang fana agar dapat diisi oleh cinta yang abadi. Kehilangan untuk mengisi kembali. Kehilangan adalah salah satu bentuk ujian yang paling berat. Kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, kehilangan harta benda, atau bahkan kehilangan harapan dapat menyisakan luka yang mendalam dan perasaan hampa yang tak terkira. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh kehilangan seringkali membuat kita meratapi nasib, mempertanyakan keadilan, dan merasa bahwa dunia telah runtuh di hadapan kita. Namun jika kita mau merenung lebih dalam, setiap kehilangan yang Allah takdirkan memiliki tujuan yang lebih besar. Terkadang kita terlalu terpaku pada apa yang kita miliki, hingga melupakan bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah titipan dari Allah. Kita terlalu mencintai sesuatu selain Allah, terlalu menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang bersifat sementara. Ketika Allah mengambil sesuatu dari kita, itu bukanlah untuk menyakiti kita, melainkan untuk mengosongkan ruang di hati kita. Ruang yang selama ini terisi oleh keterikatan pada hal yang fana. Ruang yang selama ini menghalangi masuknya cinta yang lebih besar, cinta kepadanya semata. Ibarat sebuah wadah yang penuh, ia harus dikosongkan terlebih dahulu agar bisa diisi dengan sesuatu yang baru dan lebih baik. Kehilangan seringkali memaksa kita untuk introspeksi diri. Kita dipaksa untuk melihat kembali prioritas hidup, untuk menyadari betapa rapuhnya kita tanpa pertolongan Allah. Kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah terletak pada kepemilikan dunia, melainkan pada kedekatan dengan Sang Pencipta. Maka meskipun terasa perih, terimalah setiap kehilangan dengan lapang dada dan penuh keikhlasan. Yakinlah bahwa Allah tidak akan mengambil sesuatu dari kita, melainkan akan menggantinya dengan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Setiap kehilangan adalah proses pembebasan hati dari belenggu dunia, agar ia siap diisi dengan ketenangan, kedamaian, dan cinta yang hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekosongan bukanlah kekurangan. Seringkali kita mengartikan kekosongan sebagai sebuah kekurangan, sebuah ketidaklengkapan. Ketika hati terasa hampa, kita cenderung mencari sesuatu untuk mengisinya, entah itu dengan hiburan dunia, kesibukan, atau bahkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita merasa bahwa kekosongan itu harus segera diisi agar kita tidak merasa sendirian atau tidak berharga. Padahal kekosongan hati bukanlah selalu pertanda kekurangan. Dalam konteks spiritual, kekosongan bisa menjadi sebuah anugerah, sebuah ruang yang sengaja diciptakan oleh Allah untuk persiapan sesuatu yang agung. Ia adalah jeda, sebuah hening yang memungkinkan kita untuk mendengar bisikan hati nurani dan suara kebenaran yang seringkali tenggelam dalam kebisingan dunia. Jika hati kita selalu penuh dengan hiruk-pikuk, dengan ambisi duniawi, dengan keterikatan pada materi, maka tidak akan ada ruang bagi cahaya ilahi untuk masuk. Kekosongan itulah yang berfungsi sebagai pembersih, menyingkirkan segala debu dan kotoran, agar hati menjadi lapang dan siap menerima limpahan rahmat dan hidayah dari Allah. Kekosongan juga bisa menjadi penanda bahwa kita telah mencapai titik di mana kita menyadari ketidakcukupan diri sendiri. Kita menyadari bahwa segala upaya kita, segala pencapaian kita, tidak akan pernah bisa mengisi kekosongan yang sejati. Hanya Allah yang memiliki kunci untuk mengisi kekosongan hati dengan kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki. Maka, jangan takut pada kekosongan. Jangan buru-buru mengisinya dengan hal-hal yang hanya akan menjauhkanmu dari Allah. Sebaliknya, peluklah kekosongan itu, renungkan maknanya, dan biarkan ia menjadi jalan bagimu untuk kembali kepada Sang Pencipta. Kekosongan adalah undangan dari Allah untuk mendekat, untuk berserah diri, dan untuk membiarkan Dia mengisi hatimu dengan apa yang terbaik.
Ketika dunia tak lagi memuaskan, pernahkah engkau merasakan setelah segala upaya dan pencapaian di dunia ini, hati tetap saja merasa hampa? Kau telah mendapatkan apa yang kau inginkan, memiliki harta, jabatan, popularitas, atau apapun itu. Namun kebahagiaan yang dicari tak kunjung tiba. Justru, yang ada hanyalah perasaan kosong yang menggerogoti jiwa. Ini adalah fenomena yang dialami oleh banyak orang, bahkan mereka yang dipandang sukses secara materi. Fenomena ini adalah isyarat kuat dari Allah bahwa dunia ini dengan segala perhiasannya tidak akan pernah mampu memuaskan dahaga spiritual manusia. Hati manusia diciptakan untuk mencintai Sang Pencipta, dan hanya dengan mengingat dan mencintainya lah hati akan merasa tenang dan damai. Mengejar dunia secara berlebihan ibarat meminum air laut, semakin banyak diminum, semakin haus jadinya. Ketika dunia tidak lagi memuaskan, itu adalah pertanda bahwa Allah sedang mengosongkan hatimu dari keterikatan pada hal-hal yang fana. Dia ingin kau menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada apa yang kau miliki, melainkan pada siapa dirimu di hadapannya dan seberapa dekat dirimu dengannya. Ini adalah panggilan untuk kembali, untuk mengalihkan pandangan dari gemerlap dunia menuju cahaya ilahi. Mungkin saja selama ini kita terlalu fokus pada tujuan-tujuan duniawi, melupakan tujuan utama penciptaan kita, yaitu beribadah kepada Allah. Kita mengira bahwa kebahagiaan akan datang setelah kita mencapai ini dan itu. Namun pada akhirnya kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati adalah ketenangan jiwa, yang hanya bisa didapatkan dengan hati yang bersih dan terhubung erat dengan Allah. Maka, jika dunia tak lagi memuaskanmu, bersyukurlah. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang membuka matamu, mengarahkan hatimu kepada sesuatu yang lebih kekal. Gunakanlah kekosongan itu sebagai motivasi untuk mencari kedekatan dengan Allah, untuk memperbanyak ibadah, dan untuk mengisi hatimu dengan zikir, doa, dan cinta kepadanya. Hanya dengan itu hati akan menemukan kepuasan yang sejati. Jalan menuju kekasih sejati. Ketika hati telah dikosongkan dari segala keterikatan dunia yang fana, saat itulah ia siap untuk diisi dengan cinta yang hakiki, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses pengosongan ini sebenarnya adalah jalan, sebuah persiapan menuju perjumpaan dengan kekasih sejati. Ibarat sebuah rumah yang akan kedatangan tamu agung, ia harus dibersihkan dan ditata rapi terlebih dahulu. Cinta kepada Allah bukanlah sekadar perasaan, melainkan sebuah ikatan yang kokoh, sebuah ketaatan yang tulus, dan sebuah penyerahan diri yang total. Ketika hati benar-benar mencintai Allah, ia akan selalu merindukannya, selalu ingin berdekatan dengannya, dan selalu berusaha untuk melakukan apa yang dia cintai. Setiap ibadah yang dilakukan akan terasa nikmat, dan setiap ujian yang datang akan diterima dengan sabar. Bagaimana cara mengisi kekosongan hati dengan cinta Allah? Dimulai dengan memperbanyak mengingatnya, zikir, baik dengan lisan maupun dengan hati. Melaksanakan salat dengan khusyuk, membaca Al-Quran dan merenungi maknanya, serta senantiasa berdoa memohon petunjuk dan ampunannya. Semua ini adalah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, untuk merasakan kehadirannya dalam setiap sendi kehidupan. Selain itu, juga dengan mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meneladani akhlaknya dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Karena mencintai Allah juga berarti mencintai apa yang dicintainya, dan Rasulullah adalah teladan sempurna dalam mencintai dan menaati Allah. Semakin kita mengikuti petunjuknya, semakin hati kita akan dipenuhi dengan cintanya. Maka jangan sia-siakan kekosongan yang Allah berikan padamu. Jadikanlah ia sebagai kesempatan emas untuk merajut kembali tali silaturahmi dengan Sang Pencipta. Biarkan hatimu menjadi bejana yang siap menerima limpahan cinta, kasih sayang, dan rahmat dari Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itulah jalan menuju kebahagiaan abadi, baik di dunia maupun di akhirat. Kedamaian dalam kesunyian. Dalam hiruk-pikuk kehidupan modern, kita seringkali terjebak dalam lingkaran kesibukan yang tak berujung. Kita terus-menerus mencari kegembiraan di luar diri, memenuhi jadwal dengan berbagai aktivitas, dan selalu terhubung dengan dunia luar melalui teknologi. Akibatnya,
kita kehilangan kemampuan untuk diam, untuk merenung, dan untuk menemukan kedamaian dalam kesunyian. Namun ketika Allah mengosongkan hatimu, terkadang Dia juga menciptakan ruang kesunyian di sekitarmu. Mungkin saja kau merasa sendiri, terasing dari keramaian, atau bahkan kehilangan minat pada hal-hal yang dulu kau anggap menyenangkan. Ini bukanlah hukuman, melainkan sebuah kesempatan langka untuk menemukan kedamaian yang sejati. Kedamaian sejati bukanlah ketiadaan masalah, melainkan ketenangan hati di tengah badai kehidupan. Kedamaian ini tidak bisa ditemukan di luar diri, tidak bisa dibeli dengan harta, dan tidak bisa dicapai dengan popularitas. Ia hanya bisa ditemukan di dalam hati yang bersih, yang telah diisi dengan zikir kepada Allah dan keyakinan akan takdirnya. Dalam kesunyian itulah kita bisa mendengar suara hati nurani, bisikan kebenaran yang seringkali teredam oleh kebisingan dunia. Kita bisa merenungkan makna hidup, mengevaluasi perjalanan spiritual kita, dan memperbaiki diri dari segala kekurangan. Kesunyian adalah waktu yang tepat untuk bermunajat kepada Allah, untuk menumpahkan segala keluh kesah, dan untuk mencari petunjuknya. Maka jangan hindari kesunyian, jangan takut untuk menyendiri dengan diri sendiri dan dengan Allah. Biarkan kekosongan dan kesunyian itu membimbingmu kepada kedamaian yang hakiki. Di sanalah, dalam keheningan hati yang telah dikosongkan, engkau akan menemukan ketenangan yang tak terbatas, yang hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan dari ketiadaan. Seringkali kita merasa kuat ketika memiliki banyak hal, harta, jabatan, teman, pengaruh. Kita merasa aman dan terkendali. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan sejati tidaklah terletak pada apa yang kita miliki, melainkan pada ketergantungan kita kepadanya. Ketika Dia mengosongkan hati kita, Dia sebenarnya sedang menunjukkan kekuatannya melalui ketiadaan yang kita rasakan. Ketika kita merasa tidak memiliki apa-apa, ketika semua yang kita andalkan seolah sirna, saat itulah kita akan dipaksa untuk menyadari betapa lemahnya kita sebagai manusia. Kita tidak punya pilihan lain selain bersandar sepenuhnya kepada Allah. Dan disinilah letak kekuatan yang sebenarnya. Kekuatan yang datang dari penyerahan diri total kepada Sang Maha Kuasa. Ketiadaan yang kita alami bisa menjadi pemicu untuk menemukan potensi diri yang selama ini tersembunyi. Ketika kita tidak memiliki dukungan dari luar, kita akan dipaksa untuk menggali kekuatan dari dalam. Kekuatan iman, kesabaran, dan tawakal. Kita akan belajar untuk tidak bergantung pada makhluk, melainkan hanya kepada Allah semata. Kekuatan ini adalah kekuatan yang tidak akan pernah pudar, karena ia bersumber dari Zat yang Maha Kuasa dan Maha Kekal. Ini adalah kekuatan yang membuat hati tenang di tengah badai, kekuatan yang membuat jiwa teguh di hadapan cobaan, dan kekuatan yang membuat kita optimis akan pertolongan Allah. Maka jangan pernah merasa lemah ketika Allah mengosongkan hatimu dari keterikatan dunia. Justru, di sanalah kesempatan bagimu untuk menemukan kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang datang dari penyerahan diri yang tulus kepadanya. Dari ketiadaan itulah Allah akan mengangkat derajatmu dan mengisi hatimu dengan kekuatan yang tak terhingga. Hikmah di balik pengosongan. Setiap takdir Allah, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, pasti mengandung hikmah yang mendalam. Begitu pula dengan proses pengosongan hati. Meskipun terasa pahit di awal, sejatinya proses ini adalah bentuk kasih sayang dan kebijaksanaan Allah yang tak terhingga. Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya, dan setiap ujian yang Dia berikan pasti memiliki tujuan mulia. Salah satu hikmah terbesar dari pengosongan hati adalah untuk membebaskan kita dari belenggu dunia. Kita seringkali terperangkap dalam lingkaran obsesi terhadap materi, status, dan pengakuan manusia. Kita lupa bahwa semua itu hanyalah sementara dan tidak akan dibawa mati. Pengosongan hati mengingatkan kita akan hakikat ini, bahwa satu-satunya yang kekal hanyalah Allah. Hikmah lainnya adalah untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita. Ketika hati telah dibersihkan dari noda-noda dunia, ia akan menjadi lebih peka terhadap kebenaran dan lebih mudah menerima hidayah Allah. Kita akan menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih bersyukur, dan lebih tawakal kepadanya.
Ujian yang datang akan semakin memperkuat keyakinan kita. Selain itu, pengosongan hati juga melatih kita untuk menjadi pribadi yang mandiri secara spiritual. Kita belajar untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada makhluk, karena makhluk memiliki keterbatasan dan bisa mengecewakan. Kita belajar untuk hanya bergantung sepenuhnya kepada Allah, Zat yang Maha Kaya dan Maha Pemberi. Maka, pahamilah bahwa setiap kekosongan itu adalah bagian dari rencana besar Allah untuk dirimu. Ia adalah anugerah tersembunyi yang akan membawa kita kepada derajat yang lebih tinggi di sisinya. Bersyukurlah atas setiap hikmah yang tersembunyi di balik pengosongan hati, dan jadikanlah ia sebagai jembatan menuju kedekatan yang lebih erat dengan Sang Pencipta. Hati yang terisi cahaya ilahi. Setelah melalui proses pengosongan, pemurnian, dan pembebasan dari segala belenggu dunia, hati akan menjadi lapang dan siap untuk diisi dengan cahaya ilahi. Inilah puncak dari seluruh perjalanan, tujuan akhir dari jika Allah menginginkanmu, Dia akan mengosongkan hatimu. Allah tidak akan pernah membiarkan hati hambanya kosong tanpa tujuan. Cahaya ilahi yang mengisi hati adalah ketenangan, kedamaian, kebahagiaan sejati, dan cinta yang tulus kepada Allah. Hati yang telah terisi cahaya ilahi akan merasakan nikmatnya beribadah, manisnya iman, dan indahnya kedekatan dengan Sang Pencipta. Segala keraguan akan sirna dan keyakinan akan semakin kokoh. Hati yang terisi cahaya ilahi juga akan terpancar pada perilaku dan akhlak kita. Kita akan menjadi pribadi yang lebih penyabar, pemaaf, rendah hati, dan peduli terhadap sesama. Setiap tindakan dan ucapan kita akan senantiasa dilandasi oleh kecintaan kepada Allah dan keinginan untuk meraih ridhonya. Inilah janji Allah bagi mereka yang bersabar dan ikhlas dalam menghadapi ujian. Bagi mereka yang membiarkan Allah mengosongkan hati mereka dari segala yang fana. Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik, lebih mulia, dan lebih abadi. Hati yang terisi cahaya ilahi adalah bekal terbaik untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Maka, teruslah berusaha untuk menjaga kebersihan hatimu, senantiasa bertaubat, beristighfar, dan memperbanyak zikir kepada Allah. Biarkan Dia membersihkan hatimu dari segala noda, dan siapkan dirimu untuk menerima limpahan cahaya dan rahmat-Nya yang tak terbatas. Semoga hati kita senantiasa dipenuhi dengan cahaya ilahi. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman, semoga renungan ini dapat membuka hati kita lebih lebar, bahwa kekosongan yang kita rasakan bukanlah pertanda kekurangan, melainkan sebuah undangan agung dari Allah. Dia ingin hati kita bersih, lapang, dan siap diisi oleh cintanya yang abadi. Mari kita jadikan setiap ujian dan kekosongan sebagai jembatan menuju kedekatan yang lebih dalam dengan Sang Pencipta. Ingatlah selalu, jika Allah menginginkanmu, Dia akan mengosongkan hatimu untuk kemudian mengisinya dengan cintanya yang tak terhingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.